Ini adalah fikih mubadarah yang harus kita ketahui. Fikih selamat ketika zuhuril fitan al-mudida wa zuhuril a'imah al-mudillin alladzina hadara minhum man la yantiqu anil hawa fi qalihi ghairu dajjal akhwaf ala ummati minad dajjal al-a'immatul mudillun. Ketika tampaknya fitnah-fitnah, imam-imam yang menyesatkan, yang mereka telah diwanti-wanti oleh Nabi dalam hadisnya, selain Dajjal lebih aku takuti dari umatku selain Dajjal, yaitu al-a'immatul mudillun, para imam-imam yang menyesatkan. Siapa mereka? Wa humul ladzina yaslukuna manhajasy syira wa tus'id wa isratil ikhtilaf bainal musallin wa isyatid dam wad dam. Mereka orang-orang yang menapaki cara-cara ekstrim, perseteruan, permusuhan, dan lebih mengumbar-ngumbar perbedaan di antara orang-orang yang sholat, wa isya'atid dam, dan menyebarkan cacian-cacian, wadam, dan darah. Jangan. Pasukan Dajjal itu, pasukan iblis itu ada komunitas, dan ini nggak terdeteksi oleh mereka, apalagi pemerintah. Contoh, ini saya kasih contoh. Menjelang Imam Mahdi muncul, maka akan banyak orang-orang yang mengaku Imam Mahdi. Di antara mereka, karena di antaranya adalah mereka hubar. Hubar itu pembawa kabar datangnya Imam Mahdi. Jadi Allah kasih penglihatan secara batin kapan lokasinya, tanggalnya, tahunnya, mereka ini tahu. Tapi oleh pasukan Dajjal dirusak pikirannya, dibisikin macam-macam sehingga dia mengaku Imam Mahdi. Akhirnya jadi gila. Satu itu tujuannya itu. Kedua, tujuannya supaya orang yang imannya lemah tidak lagi respon dengan kajian Imam Mahdi. Alah, Imam Mahdi lagi, palsu. Alah, ngaku Imam Mahdi lah. Imam Mahdi palingan palsu lagi. Nanti ketika Imam Mahdi yang aslinya muncul, nggak ada respon juga. Itu tujuan pasukan Dajjal, menciptakan orang-orang yang mengaku Imam Mahdi. Orang-orang itu diantaranya ada hubar, ada orang biasa juga yang disesatkan, tapi ada hubar yang mereka mengetahui kabar di mana Imam Mahdi muncul. Ini dirusak pikirannya supaya tidak ada yang tahu dari dia. Hati-hati, kalau ada orang ngaku-ngaku Imam Mahdi, kuncinya satu, keturunan Nabi bukan dia. Kalau bukan keturunan Nabi, namanya siapa? Jono, bapaknya Bambang. Bukan. Saya punya marga. Apa marga kamu? Alkalin. Bukan. Saya punya marga. Apa marga kamu? Al-Baghfurlah. Ya, awas. Nama kamu siapa? Jono. Iya, nanti saya mau ganti, nama saya Muhammad bin Abdillah. Nanti saya bikin bubur merah, mau ganti nama. Saya sudah dibisikin kok sama Allah saya Imam Mahdi. Sudah, tinggalin orang gila ini, nggak usah diikuti. Imam Mahdi itu nggak ngaku-ngaku. Imam Mahdi yang asli nggak ngaku-ngaku saya Imam Mahdi, enggak. Bahkan di baiat saja itu dipaksa sama para wali di situ, sama Abdal di situ, sama Autat di situ di Mekah itu. Ya Allah. Mereka itu memaksa Imam Mahdi. Sudah waktunya kamu di baiat. Ini disembunyikan Imam Mahdi oleh para wali. Bukan para wali nggak tahu lokasinya. Sudah, mereka itu sudah berhubungan dengan wazir-wazir, para menteri-menterinya. Siapa mugodimah-mugodimahnya? Apa jenderal-jenderalnya, siapa saja pemuda-pemudanya ini yang dibimbing siapa? Sudah berkomunikasi mereka. Dirahasiakan. Tapi Imam Mahdi nggak tahu, saya ini bukan Imam Mahdi, saya nggak bisa. Yuslihullahu fi lailatin wahidah. Allah akan kasih tahu dia dalam satu malam. Allah akan yakinkan dia dalam satu malam kalau dia Imam Mahdi. Baru dibaiat. Begitu. Nggak ada Imam Mahdi ngaku-ngaku Imam Mahdi saya ini, bukan berarti. Di baiatnya saja dipaksa kok. Jangan Imam Mahdi, Superman aja nggak ngaku kalau dia Superman.
Mana ada Superman ngaku saya ini Superman? Nggak ada. Pakai kacamata nyamar, iya kan? Spiderman juga, Batman juga. Nggak ada yang ngaku saya ini Spiderman. Hulk juga demikian. Ada yang ngaku? Paling Superman yang ngaku. Nggak ada superhero itu ngaku. Ini kok ngaku-ngaku, kamu kalau nggak ikut saya, kamu nanti tersesat kamu nanti masuk neraka, bahaya, ayo ikut. Saya Imam Mahdi, sudahlah saya Imam Mahdi. Pret, jangan diikuti. Jangan di Indonesia, di Amerika aja ada yang ngaku-ngaku. Tujuannya apa? Supaya mengecoh untuk orang-orang Muslim yang imannya lemah, nggak lagi respon dengan adanya Imam Mahdi. Satu. Yang kedua, pasukan Dajjal, ya, bunglon ini, pasukan bunglon, buzzer ini, dengarkan baik-baik. Mereka ini mencari celah di kajian-kajian akhir zaman dari ustadz-ustadz akhir zaman dari kalangan Salafi Wahabi. Dibuat celah. Akhirnya dia membuat celah. Oh, itu masjid, itu ada tanda-tanda, itu buatan Dajjal, itu Freemason, ini begini. Meskipun itu betul, Anda itu betul, jujur misalnya, memang betul, tetap jadi celah buat pasukan Dajjal. Kurang ajar, orang masjid kok dibilang Freemason, dasar Wahabi Salafi. Yang dibahas itu terus kiamat tuh masih jauh. Orang-orang yang hatinya imannya lemah kena sudah. Dan nantinya dia kena fitnah akhir zaman, golongannya Dajjal. Nauzubillah min dzalik. Kena dia. Kiamat, apalagi yang mengatakan kiamat itu masih jauh, ngapain bahas-bahas itu? Loh. Kehancuran seluruh alam, kalau yang dimaksud kehancuran seluruh alam, umat muslim nggak ada yang hidup, mati semua sebelum itu. Ada angin dari Yaman yang masuk ke hidung mereka, orang yang beriman mati. Orang kafir munafik nggak mati. Baru setelah itu nggak ada lafaz Allah lagi. Muslim nggak ada, umurnya umat muslim itu ada batasnya. Ada batasnya. Kita bukan bahas itu, masih jauh. Jauh betul itu, mungkin ratusan tahun lagi. Jauh itu. Tapi yang kita bahas ini adalah tanda-tandanya. Fikihnya supaya kita mengetahui prinsip apa yang harus kita lakukan. Begitu. Hati-hati. Yang kedua, yang ketiga, pembahasannya itu orang-orang Wahabi Salafi. Akhirnya setiap ada ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang membahas kajian akhir zaman, dianggapnya latah ngikut-ngikut Wahabi Salafi. Enggak respon lagi sudah. Padahal Imam Barzanji menulis Al-Isya'ah. Padahal Imam Suyuti Al-Urful Wardi fi Akhbaril Mahdi. Kitabnya tebal, khusus bahas Imam Mahdi di situ. At-Tadhkiratul Qurtubi 12 jilid di kitab Al-Fitan wal Malahim, khusus dibahas itu. Diikhtisarkan lagi oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Mukhtasar Tadhkirah Al-Qurtubi. Dan kitab-kitab yang lain puluhan kitab Ahlussunnah wal Jamaah tentang membahas tanda-tandanya, bukan kehancuran alamnya. Ahlussunnah wal Jamaah semuanya membahas. Kok kamu lupa? Kok kamu tidur? 3. Yang keempat, mereka ada kelompok. Kami tangani ada 2 kasus, laki perempuan, beda daerah, Jawa Timur sama Jakarta. Jawa Timur sama Jakarta. Ini 2 kasus. Yang Jakarta, waktu dia mau keluar ke kota, tiba-tiba dia ditepuk pundaknya sama perempuan, ibu-ibu. Mau kemana? Perempuan ini. Kemudian tiba-tiba dia sudah ada di Jawa Tengah. Lalu di situ dia disuruh pakai cadar dan diajarkan, ada perempuan-perempuan bercadar semuanya di sana. Diajarkan perang, berkuda, memanah, dan diajarkan melempar bom. Tapi yang perempuan-perempuan, yang gadis-gadisnya, yang cantik-cantiknya dicicipin dulu sama imamnya, dinikmatin dulu sama imamnya. Mereka bergamis, berserban, yang perempuan bercadar.
Siapa mereka? Bunglon. Siapa mereka? Buzzer. Siapa mereka? Pasukan Dajjal. Tapi nggak terdeteksi. Ketika disuruh ke pasar, dua orang perempuan ini belanja, yang satu sadar, loh tadi saya kan mau belanja di Jakarta, kenapa saya ada di sini? Saya rahasiakan kota daerahnya Jawa Tengah, kenapa saya ada di sini? Akhirnya dia melarikan diri dan bertemu dengan kami, dan kami ruqyah. Jinnya ngaku, jinnya ngomong. Dia bilang awalnya dikirim, akhirnya kebongkar sama kita bahwa dia bukan dikirim, tapi dari kelompok itu, dari imamnya yang sengaja dimasukkan ke perempuan itu supaya lupa orang tuanya, supaya tidak bisa menikah, kalaupun menikah supaya nggak punya anak. Jin itu menyumbat rahim, supaya macam-macam. Tuh. Yang kedua di Jawa Timur, laki-laki. Jadi yang saya tangani istrinya bercerita dan memberitahukan kepada saya, SMS-nya ditunjukkan ke saya. Apa isi SMS-nya? Umi, aku ini ada di Jawa Timur, nggak tahu kenapa aku ada di sini. Disebutkan daerahnya. Aku pengen keluar, kayaknya nggak bener ini kelompoknya, tapi susah, ketat. Doain ya, mudah-mudahan bisa. Tolong jangan telepon polisi, tolong jangan, dan hapus SMS ini setelah kamu baca. Ternyata belum dihapus, ditunjukkan ke saya. Apa yang terjadi? Ustaz tahu nggak yang bom bunuh diri itu di daerah sini? Iya, itu suami saya. Itu suami saya. Dia nggak sadar. Dia dimasukin jin sama imamnya. Dia cerita begini. Pernah nelpon sekali dia begini. Dia tiba-tiba nggak sadar. Dia tiba-tiba luka-luka. Dia begini. Kayak ada suara di kepikirannya supaya bunuh orang-orang kafir dan lain sebagainya yang ada di situ. Sekarang saya mau tanya sama antum, bagaimana hukumnya orang bom bunuh diri tapi dia ghaira akil, nggak sadar? Gimana hukumnya? Ada orang membunuh orang misalnya tapi dia nggak sadar, misalnya gila atau kesurupan, hukumnya gimana? Ghaira akil, hukumnya gimana? Nggak dosa. Tidak terdeteksi oleh pemerintah, apalagi muslimin yang imannya lemah. Nggak terdeteksi hal itu. Kita meyakini ada Al-Qaeda, ada ISIS yang diantara doktrinnya bom bunuh diri. Salafi Wahabi aja nggak bom bunuh diri, haram hukumnya. Memberontak sama pemerintah bagi mereka akidahnya haram, kecuali Salafi Irhabi. Saya penulis buku mereka, saya penulis hal ini, tentang ini. Saya menguasai semua itu, kitab-kitab mereka. Tapi perlu antum tahu bahwa ada kelompok yang tidak terdeteksi yang tujuannya mencemarkan nama baik Islam, mencemarkan orang-orang yang bercadar, mencemarkan orang-orang yang pakai jubah, pakai gamis. Mereka pasukan buzzer, mereka pasukan Dajjal, bunglon, masuk ke kubu A, buat meme, buat kerusukan supaya kubu B marah-marah, bertengkar, berselisih, musuhan. Masuk ke kubu B, mereka juga ada di kubu A, kubu B. Ini kelompok bunglon ini, buzzer ini buat meme, buat sesuatu yang bikin kubu A marah-marah, berkelahi, akhirnya diadu domba oleh pasukan buzzer, pasukan Dajjal. Akhir zaman. Akhirnya apa? Aduh, mesti nih yang membunuh diri cadaran, mesti nih yang membunuh diri gamisan, cingkrangan, dan lain sebagainya. Sunnah Nabi dijauhkan yang cingkrang. Dipikir yang cingkrang itu Salafi Wahabi saja. Santri semuanya cingkrang di pondok pesantren. Akhirnya umat muslim yang lemah itu, mereka sudah jijik, sudah nggak respon dengan orang-orang yang bercadar. Kita tidak mempermasalahkan hukumnya, bukan. Kamu harus paham, ada komunitas ini yang ciptakan Dajjal.
Tujuannya untuk apa? Untuk muslimin yang lemah imannya ini supaya kena jaringannya Dajjal, bukan Imam Mahdi. Bisa dipahami maksudnya? Hati-hati. Mereka yang membunuh diri di Turki, di mana pun, misalnya di Al-Qaeda, ISIS, kita itu mengecam itu haram hukumnya yang kayak gitu. Apalagi membunuh diri di Indonesia, haram hukumnya. Bukan itu yang kita bahas. Hati-hati kamu ini, diadu domba umat Islam ini. Kita bully, wah itu dasar teroris, dasar radikalisme, begini. Kamu nggak tahu bagaimana kronologisnya. Bisa jadi dia kesurupan dari komunitas ini yang dimasukkan jin ke dalam pikirannya, nggak sadar dia bom bunuh diri. Ini nggak terdeteksi, begini. Hati-hati ya Allah, hati-hati ya Allah. Banyak jebakan-jebakan pasukan Dajjal ini dari setiap sisi kehidupan. Torigoh contoh misalnya. Ini pasukan Dajjal juga ada di situ. Pasukan Bunglon juga ada di situ. Memecah belah Torigoh tersebut. Padahal guru-gurunya, imam-imamnya, mereka satu dengan yang lainnya saling mendoakan. Mereka satu yang lainnya saling berkomunikasi secara batin. Mereka satu dengan yang lainnya saling mencintai. Tapi pasukannya, jamaahnya kena fitnah pasukan Dajjal, akhirnya berkelompok-kelompok, berkubu-kubu. Tidak ada komunitas kelompok umat Islam kecuali di situ ada pasukan Dajjalnya. Mau itu kelompok Ruqyah Aswajah, sesama Ruqyah Aswajah, apalagi Salafi Wahabi dan sebagainya. Mau itu komunitas organisasi, komunitas pengajian, komunitas thariqah, tetap ada pasukan Dajjalnya yang tujuan memecah belah. Begitu. Hati-hati. Ada kiai yang punya pondok di Bogor. Dari santri, dari praktisi kita, yang ketika dia membawa istrinya bertemu dengan saya, lalu saya rasakan di perutnya ini ada gangguan. Akhirnya diruqyah, betul, lagi hamil 4 bulan. Saya bilang, ini bukan anak kamu. Loh, terus anaknya siapa? Masa istri saya selingkuh? Bukan itu maksud saya. Akhirnya istrinya cerita, dia sering tiap malam tuh hampir antara sadar dan tidur ada tangan berbulu lebat itu mengusak-usak perutnya dia. Dan dia pernah mimpi terakhir, dia lahir dalam mimpi itu, tapi suaminya nggak mengakui. Si praktisi kan nggak mengakui, ini bukan anak saya. Loh, ini anak kamu mas, kata istri, ini bukan anak saya. Akhirnya saya bilang, itu bukan anak kamu, tapi anaknya genderuwo. Akhirnya dibacakan doa fakusihir, keguguran besok paginya, kempes. Ternyata adiknya juga hamil 4 bulan di pondok, padahal nggak kawin, nggak nikah, dan nggak pacaran, tapi positif diteliti sama dokter 4 bulan. Ternyata ada lagi temennya hamil 5 bulan. Terbongkarlah di situ ada permainan kiai tersebut yang menggunakan ilmu hitam melalui genderuwo memperkosa santriwatinya, yang kiai tersebut juga merasakan kenikmatannya. Ada lagi kiai yang dipajang fotonya oleh para jamaahnya, dianggap wali. Santrinya ribuan, jamaah istighosahnya ribuan. Saya diundang
Kenapa? Karena kedua putrinya sering kesurupan sudah 2 tahun. Sudah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Lalu saya datang dengan asisten saya. Saya kumpulkan semuanya di dalam rumah itu sama bunyainya. Kiainya sudah meninggal dunia almarhum 3 tahun sebelumnya. Lalu saya baca tawasul Al-Fatihah binti Ruqyah kamana wa aluna wa abawna sallallahu kamana wal Habib Abdul Ghadir bin Ahmad Asab kamana wal Habib Ali bin Muhammad Al-Hamsi. Wah, teriak-teriak dua-duanya. Akhirnya saya ajak dialog sampai keluar lendir dari hidungnya, keluar darah dari hidungnya, dari mulutnya. Akhirnya jin itu bilang dikirim. Tiba-tiba bunyainya nangis. Bunyainya bilang, "Pak Ustadz, boleh saya curhat?" Saya pikir dia itu nangis karena kesurupan. Ternyata dia mau konsultasi. Kenapa bunyai? Saya ini nggak setuju dengan adanya acara manakib istighosa. Loh, kenapa? Itu kan ajaran Ahlussunnah. Bukan itunya. Sini Ustadz, ikut saya. Saya diajak ke kamar, di mana kamar itu tidak pernah dibuka selama almarhum Kiai besar itu hidup. Ketika dibuka saya kaget sekaget-kagetnya. Kenapa? Karena isinya itu adalah ritual-ritual perdukunan. Ada minyak, ada keris, kemudian juga ada kertas-kertas Quran yang kotor sudah. Punya siapa ini? Ya punya almarhum Kiai Fulan. Buat apa? Akhirnya anaknya yang satunya, putrinya yang satunya teriak-teriak. Akhirnya kami datangi. Di sini terbongkar. Saya tanya lagi, ternyata jinnya itu bukan dikirim, tetapi jinnya berkaitan dengan bapaknya ya sendiri, yaitu almarhum Kiai besar itu yang punya santri ribuan, jamaah istighosa ribuan. Boleh saya lihat buku manakibnya? Akhirnya saya baca di awal buku manakibnya, di tengah dan di akhir. Di akhir itu saya masih ingat Kiai itu meninggal komplikasi penyakitnya. Ada liver, ada asma, ada ginjal dan lain sebagainya. Tetapi di situ disebutkan beliau tidak memberitahukan satupun kepada keluarganya, dan inilah suri tauladan yang baik, yang soleh, yang patut kita tiru, karena beliau adalah orang yang Allah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kan bagus ini sebenarnya untuk suri tauladan jamaah. Bukan itu faktanya. Kenapa dia nggak memberitahu kepada kami sebagai istrinya, kepada anaknya dari sakit-sakitnya itu? Kenapa? Kalau dikasih tahu sakit-sakitnya itu, maka kami akan mengetahui bahwa sakitnya itu bukan sakit medis, tapi tumbal dari perbuatan yang dia lakukan untuk menarik massa, untuk memiliki banyak santri, kehormatan, wibawa, dan lain sebagainya. Maka jin yang telah kami islamkan itu berkata, betul, dia punya janji dengan Tuhan kami, Tuannya Ifrit, bahwa untuk lebih tinggi lagi kehormatan, kemuliaannya, kebahagiaannya di dunia dan dia dianggap wali, syaratnya dia harus ngencingi Al-Quran. Tapi dia nggak mau karena dia masih merasa kiai. Maka dia meninggalkan sholat duhur. Setiap mau duhur dia pergi sama supirnya, dan supirnya dari situ pun mengiyakan. Maksudnya apa? Pesantren banyak di Jember, di Pasuruan, di Nganjuk, Kediri, banyak, ribuan. Tapi tidak semua pesantren itu suci. Di situ juga ada pasukan-pasukan dajjal yang memiliki pesantren dan santri. Kadang-kadang kiai tapi disesatkan karena hatinya nggak bersih, hatinya nggak ada guru yang tersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada rabithah. Maka ya Allah, ini baru 2 kasus, ada 5 kasus yang saya jumpai, yang bahkan yang lebih ekstrim di Jember. Ya, ini tidak saya sebutkan daerahnya karena ini streaming live. Di Jember dengan terang-terangan mengatakan kepada adik kandungnya, saya ini apa ya disebut itu, yang ditugaskan oleh Dajjal di daerah ini. Padahal dia punya pesantren yang paling tua lah. Kemudian
jamaahnya banyak, ribuan. Bahkan fotonya dipajang sama jamaahnya dan sama wali-wali murid. Itu dipajang sebagai wali dia. Sebagai wali di Jember. Tapi dia sampai saya bersumpah, betul Bu Nyai, dia mengatakan seperti itu, demi Allah, demi Rasulullah, ini saksinya anak saya. Dan ini saksinya suratnya. Suratnya saya simpan di rumah. Biasanya saya bawa di mobil. Suratnya saya simpan, ada simbol-simbol di situ. Ya Rahman, ya. Saya bilang, Bu Nyai, sudah diam ya, jangan disebar ya. Nanti kalau disebar, nanti kamu mati bisa-bisa. Masanya banyak. Sama Bu Nyainya ini, istrinya yang pondok besar itu, yang ribuan santrinya dan ribuan jamaah istighosahnya, juga saya bilang, diam meskipun panjenengan ini istrinya, tetap nggak usah sudah mau larang-larang manakib ini, sudah doain aja suaminya, sudah nggak bisa, ini jamaahnya banyak ini. Saya lihat video-videonya, CD-CD-nya itu di panggung itu, saya perhatikan jamaahnya itu, mungkin ada Habib yang saya kenal, mungkin ada Kiai yang saya kenal, nggak saya kenal. Dan itu Habib-Habiban, Kiai-Kiaian, dukun semua yang di panggung. Di depan ini demi Allah demi Rasul itu dukun semuanya. Bahkan jamaahnya 3 perempuan gadis yang saya tanganin. Awalnya saya nggak percaya, saya ini nggak mau percaya dengan omongan jin. Bahkan di dalam yayasan kami ada SOP, jangan mengiyakan pengakuan jin. Cukup sudah. Bantu pasien, yang penting sembuh. Itu prinsipnya Nabi. Nggak usah siapa yang melakukan, jangan. Nabi begitu kena sihir, tahu Labid al-Asam sama Ali bin Abi Thalib mau dibunuh. Da'hu naqtul, biarkan kami membunuh. Kata Nabi, amma ana faqad safiyani Allah. Adapun aku, yang penting aku sudah Allah sembuhkan. Fa inni akrahu an usir bainan nas. Aku nggak mau bikin ribut sama manusia. Nanti itu loh Muhammad menggal sahabatnya sendiri, Labid al-Asam. Ini dukun sakti, rajanya. Nabi disihir sama dukun-dukun nggak mempan. Akhirnya Labid al-Asam menyamar jadi sahabat, sholat bersama Nabi, jamaah bersama Nabi. Labid al-Asam ini untuk ngambil robitohnya, rambut dibuat sihir dan lain sebagainya. Labid Nabi sakit 6 bulan kena sihir Labid al-Asam. Kata Imam Sufyan al-Uyainah, itu sihir yang sangat mematikan. Tapi dampaknya itu nggak sampai Nabi itu sakit parah, enggak. Ia penyakit seperti manusiawi, tapi tidak merendahkan derajat Nabi. Akhirnya tidak, saya bilang jangan, sudah, nanti panjenengan meskipun istrinya sudah lawan saja pakai Rotibul Haddad, dia pakai istighosah. Coba saya lihat istighosahnya. Tadi kan saya baca manakibnya, coba saya lihat istighosahnya. Lihat istighosahnya di depan itu ila hadrati, namanya sendiri, kemudian disebut Qutbul Ghais. Namanya si kiai itu disebut sendiri Qutbul Ghais. Ngaku kutub. Kemudian juga baru ila hadratin Nabi Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian ada nama-nama yang lain juga. Kadang-kadang saya juga menemukan pasien kiai juga. Dia minta bantuan karena dia diserang dukun dari kalangan kiai, katanya gitu. Akhirnya dia nunjukkan ke saya amalan, dengarkan baik-baik. Nah, tawasul. Akhirnya saya lihat tawasulnya, loh, kok di sini ada ila hadrati Bilqis binti Bilqis Ratu Balqis ya, Ratu Balqis bahasa Jawa. Ila hadrati Ratu Balqis binti, disebutkan namanya. Antum tahu siapa Ratu Balqis itu? Ratu Balqis itu kan peranakan antara jin dan manusia. Otomatis ya ibunya itu jin, bapaknya itu ada yang jin, keturunan jin dan manusia. Kok Ratu Balqis? Terus disebut jinnya itu, ya datang jinnya. Ya tambah babak belur kamu manggil jin. Ngapain kok tawasul begitu-begituan? Tawasul yang kelihatan jelas, ulamanya, habibnya, kiainya, begitu yang soleh. Mbah Bulan. Namanya Mbah Durmaco misalnya, padahal nama lain Genderuwo. Ya Allah, Braja Musti dan lain sebagainya. Padahal Ifrit.
ratu titik-titik, nyinyi titik-titik, padahal ifrit. Ya Allah, Masya Allah. Penting kita ini jangan jauh dari ulama-ulama kita ya. Mereka ini para ulama-ulama seperti kayak Syekh Hisam, Syekh Nazim, mereka nggak mati. Syekh Nazim ini nggak mati, nggak wafat. Mereka itu yurzakun, bahkan dapat rezeki. Yurzakun fil mudhari, di situ senantiasa yufidul istimrar wad dawam, senantiasa diberi rezeki. Fala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Kamu kalau mau dapat rezeki secara maknawi, secara zahir, secara batin, tawassul kepada mereka. Kenapa? Karena hidup mereka yurzakun, senantiasa diberi rezeki. Mau lancar rezeki kamu, ekonomi secara zahir, misalnya harta kamu, sering tawassul kepada mereka, imbasnya kamu dapat rezeki lancar. Begitu itu ampuh di dalam memancing rezeki zahir dan batin. Begitu. Mereka itu Pak dikasih tugas masing-masing. Ayo kamu berhubungan dengan wazirnya Imam Mahdi, kamu sama muqaddimahnya Imam Mahdi, panglimanya perangnya Imam Mahdi, kamu ini tugas ini, ayo itu bumi sudah gini, ayo tugas, ayo bagi rata tugasnya harus. Mereka tampung. Kalau saya mau isi ibaratnya tebak-tebakan aja ya, kalau ibaratnya ya sok-sokan aja, itu mereka itu tahun ini lebih berat bebannya daripada sebelum-sebelumnya, lebih berat. Ada yang mereka kena gondok dari menahan musibah yang mau menghancurkan 80% Indonesia, ditampung. Ada wali yang gak kuat, gondok walinya, akhirnya sakit pinggangnya, akhirnya kena liver, akhirnya mereka ini saking beratnya musibah yang mereka tampung, mereka rela mati asalkan umatnya ini terselamatkan. Itu mereka, hati-hati mereka buat kita, tangisan mereka untuk kita yang berbuat dosa, para wali yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ayo niatkan hati kita ini untuk seperti mereka. Niatkan hati kita ini untuk menjadi seperti mereka, meringankan beban mereka. Masa kita mau jadi orang biasa? Cita-cita itu yang tinggi, jangan jadi orang biasa. Itu yang tinggi. Cita-cita pingin masuk surga yang tinggi, Jannatul Firdaus. Cita-cita yang tinggi, pingin kumpul bersama Nabi. Begitu. Usaha. Fa'in abi kasratis sujud, bantu aku banyak sujud, banyak zikir. Begitu. Kita beruntung ada Robito, Pak. Kalau kita nggak ada Robito, ibadah kamu yang lama nyampenya, sinyalnya nggak ada, gimana mau nyampe? Nggak ada sinyal. Apa itu? 2G itu, bukan 3G lagi. Apa sebelumnya itu? Sinyalnya lambat. Ada Robito, cepat nyampenya kamu kepada Allah. Nyambung, tinggal dikuatkan sinyalnya, kuotanya diisi. Begitu. Bisa dipahami ya? Paham insyaallah ya? Insyaallah. Mudah-mudahan Allah jaga kita, keluarga kita dari fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Mudah-mudahan Allah sambungkan hati kita dengan hati orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah sambungkan kehidupan kita dengan kehidupan guru-guru kita yang soleh. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan guru-guru kita yang soleh dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Allahumma arbut hayatana bihayatis salihin, Allahumma arbut qulubana biqulubis salihin, Allahumma arbut ulumana biulumis salihin, Allahumma arbutna bihim rabtan la yanhal dunya wa ukhra, zahiran wa batinan, hissan wa ma'nan, wajma'na ya Allah wa ailatana wa auladana wa man ahatat bi shabaqati qulubina man asana bi du'a بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنتك الفردوس الأعلى مع النبيين وصديقين وشهداء وصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما
اللهم أورسنا بعين اللهم أحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا اللهم احفظنا وأولادنا وعائلاتنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا من شر حاسدين وساهرين وكاهن وظالم وآئن وخائن وجر سوء وكل ذي شر ظاهر وباطن إنك على كل شيء قدير اللهم أنت العالم بذنوبنا فاغفرها وأنت العالم بعيوبنا فاسترها وأنت العالم بقلوبنا فطهرها وأنت العالم بحاجتنا فاقضها يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي القبر حسنة وفي البرزخ حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Demikian yang biasa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ila liqa wal afamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.